Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemarin telah beredar video Gus Miftah hafizahullahu ta'ala wa atala umroh, amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu Gus Miftah bersama Farel Prayoga. Ketika di acara, Farel itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi salah satu panitia memberitahu kepada Gus Miftah bahwa Farel Prayoga itu non muslim. Jadi masalah status agama Farel Prayoga itu masih menjadi perbincangan teman-teman di antara para pemirsa atau para penonton. Apakah Farel Prayoga itu seorang muslim atau Farel Prayoga itu bukan orang Islam dalam artian non muslim. Allahu a'lam bishawab. Intinya kami akan membahas tentang masalah status hukum daripada non-muslim membaca sholawat kepada Nabi. Apakah ini dibenarkan teman-teman, seorang non-muslim membaca sholawat kepada Nabi? Anggap sudah, kita lupakan masalah kasusnya Farel Prayoga, ya. Kalau seumpama Farel ini merupakan seorang muslim, jelas boleh. Tapi kalau ketika Farel Prayoga ini non-muslim, apakah ini menjadi hukum haram bagi dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah alam, apa agama Farel Prayoga ini, Allahu a'lam. Yang jelas semoga kita senantiasa mati dalam keadaan iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kami akan segera membacakan keterangan yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar dalam salah satu kitabnya yang bernama Raudhatut Thalibin. Ini kitab Imam An-Nawawi, karya daripada Imam An-Nawawi. Nama kitabnya Raudhatut Thalibin. Punya kami tepat di juz ke-7, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan bagi siapapun yang punya kitab ini, cek dalam halaman 500, tepat di halaman 500. Di sini ada keterangan wa yajuzu ta'limuhumul qur'ana idza rujiya islamuhum wa la yajuzu idza khifa istighfafuhum wa kadzal qawlu fi ta'limi ahaditsin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal fiqhi wal kalami wa la yumna'una minasy-syi'ri wan nahwi qala ar-ruyani wa mana'ahu ba'dul fuqaha'i li'alla yatatawalu bihi ala muslimin la yuhsinuhu. Artinya, dan boleh mengajar non muslim atau mengajar orang kafir untuk membaca ayat suci Al-Quran apabila dia memang diharapkan masuk Islam. Namun tidak boleh mengajar ayat suci Al-Quran kepada orang non muslim apabila dikhawatirkan ia akan merendahkan, menghinakan, meremehkan ayat suci Al-Quran. Begitu juga status hukum mengajar hadis Nabi kepada non-muslim atau mengajar fikih dan kalam. Dan mereka tidak boleh dilarang untuk mempelajari syair ataupun ilmu nahwu, gak boleh. Namun menurut Imam Ar-Ruyani, sebagian fuqaha melarang mereka untuk belajar Al-Quran, kayak belajar hadis Nabi, kayak sebagian fuqaha melarang agar orang kafir tadi, non muslim tadi, ketika sudah bisa ngaji Al-Quran ataupun pandai hadis kayak dan semacamnya, agar tidak menyombongkan diri bisa mengalahkan kaum muslimin yang tidak baik bacaan Al-Qurannya. Ini menurut Imam Ar-Ruyani mengutip pendapat sebagian fuqaha. Jadi memang masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum orang non-muslim diajari ngaji Al-Quran ataupun ilmu hadis lah. Ada yang berpendapat boleh,
ada yang berpendapat tidak boleh. Kata Imam An-Nawawi, qultu qala ashabuna la yumna'ul kafiru min sama'il qur'ani wa yumna'u min masil mushafi wa la yajuzu ta'limuhul qur'ana illam yurja islamuhu wa yamna'uhu ta'lim alal asah wa in rujiya jaza ta'limuhu alal asah wallahu a'lam. Orang kafir tidak boleh dilarang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jangan dilarang orang kafir mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tetapi mereka orang kafir itu dilarang untuk menyentuh mushaf. Nah, kalau menyentuh mushaf nggak boleh teman-teman, dilarang. Dan tidak boleh mengajar orang kafir membaca ayat suci Al-Quran apabila tidak diharapkan ia masuk Islam. Akan tetapi kalau dia memang diharap bisa masuk Islam, maka no problem untuk mengajar mereka membaca ayat suci Al-Quran. Intinya para ulama memang masih terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ngajar Al-Quran ataupun hadis dan semacamnya ilmu-ilmu agama lah kepada orang non-muslim. Kalau seumpama kita berharap ia bisa masuk Islam, boleh teman-teman, boleh. Bahkan terlalu banyak kan orang kafir itu yang bisa masuk Islam disebabkan mereka mendengar ayat suci Al-Quran. Lagi pula Al-Quran itu memang untuk seluruh orang yang ada di dunia ini tanpa pandang bulu sebenarnya teman-teman. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengajak mereka untuk memeluk Islam kalau kita tidak pernah memperdengarkan isi ajaran Al-Quran kepada mereka. Lah begitu teman-teman ya. Ini Al-Quran lalu kita tarik. Apalagi kalau cuma mengajar atau membiarkan mereka bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih boleh lagi teman-teman. Persoalannya kan begini, netizen itu persoalannya begini teman-teman. Orang kafir menghina Nabi, mereka marah. Giliran orang kafir memuji Nabi, mereka tidak setuju. Ini sebenarnya apa? Padahal mulai dulu orang kafir memuji Rasul itu tidak ada problem, tidak ada masalah kok. Boleh-boleh aja. Lagi pula Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang pantas, memang layak, memang patut dipuji oleh setiap orang. Wong Allah Subhanahu Wa Taala penguasa alam semesta aja Allah memuji nabinya, apalagi hanya non muslim. Ya, berhaklah mereka memuji Nabi dan tidak perlu dipersoalkan ketika mereka membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, andaikan Farel Prayoga memang non muslim, andaikan, tapi semoga beliau itu orang Islam ya. Andaikan Farel Prayoga itu memang non muslim, kok dia membaca sholawat kepada Nabi, memuji Nabi, bersalam kepada Nabi, tentu hukumnya sangat boleh. Boleh-boleh sajalah. Paham ya teman-teman? Dan kita kiaskan kepada mereka membaca ayat suci Al-Quran, kayak mendengar ayat suci Al-Quran, kayak boleh. Apalagi mereka memuji Rasul. Yang nggak boleh itu adalah non-muslim mencaci, menghina, merendahkan, meremehkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita sebagai orang Islam marah pada saat itu. Tapi giliran orang kafir memuji Nabi, kita nggak perlu mempersoalkan. Memang boleh, nggak ada yang melarang. Dalil Al-Qurannya mana kalau memang orang kafir nggak boleh bersolawat? Kan nggak ada teman-teman, nggak ada. Bahkan dulu itu ada orang kafir yang pada saat itu meniru-niru azannya kaum muslimin. Ditiru teman-teman ya, ditiru. Untuk meledek barangkali, ditiru. Dia itu kafir sebenarnya. Kemudian ketika ada orang azan, dia ikut-ikutan azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut-ikutan. Tapi tidak pernah dilarang kok oleh sahabat yang lain. Orang kafir ikut-ikutan azan itu. Justru setelah itu akhirnya dengan hidayah Allah, si kafir ini yang suka meniru-niru azannya kaum muslimin ternyata diberi hidayah oleh Allah sehingga masuk Islam dan dijadikanlah tukang azannya di kota Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah Abu Mahdzurah. Ini hanya Abu Mahdzurah masuk Islam, padahal sebelumnya dia itu
sukanya meniru-niru adanya kaum muslimin. Nah, barangkali dengan orang-orang kafir itu sering membaca sholawat kepada Nabi, dia akhirnya dibuka hatinya oleh Allah sehingga mendapat hidayah dan bisa menerima agama Islam, sehingga mereka akan bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu teman-teman. Jadi nggak ada persoalan, Gus Miftah sudah benar, apalagi sampai bisa membuat orang non muslim cinta sholawat. Ini luar biasa ya, luar biasa. Andaikan Farel Prayoga memang non muslim, boleh-boleh saja. Begitulah keterangan yang telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang belum kami baca. Contohnya kitab Al-Bujairami Al-Khatib, itu jelas di sana bolehlah. Oh, boleh. Sehingga kita para netizen sudah, kalau tidak tahu hukum nggak usahlah mempersoalkan orang non muslim membaca sholawat kepada Nabi. Yang nggak boleh adalah orang kafir menghina Nabi. Jangan gitu loh. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.